Sifatnya kembali kepada pasal 14 kemarin, al-kaunu kulluhu zulmatun. Makhluk semua itu sifatnya peteng. Zulmah ay adamun, nggak ada. Pertanyaannya kapan kaun atau selain Allah gak wujud, kapan? Ketika saat kopiah ini dihilangkan. Artinya ketika saat cahaya makrifat di dalam hati jenengan ikut dinyalakan Allah, maka gelap itu langsung hilang. Berarti zulmah yang kita terkawujud itu lepas sudah semuanya. Terus sebab apa Gusti Allah memancarkan nur makrifat di dalam hati si hamba? Sebab apa? Prosesnya, nggih matur suwun nggih. Prosesnya nur makrifat dinyalakan Allah di dalam hati seorang hamba dikarenakan iki secara ilmiah jenengan iki udzukurullaha dzikron katsiron. Buka dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, yang dipanggil adalah amanu, orang yang percaya. Di dalam kopiah ini ada rokok. Di situ ada kalimah dzikron. Kathiron. Ini Pak, berzikirlah, ingatlah kau pada Allah dengan sejatine eling. Dikron itu sebagai faedah taukid terhadap perjalanan dzikir sama. Dzikir yang bagaimana yang disebut dikron di sini? Itulah bila suarin wa kalamin wa ismin wa lafdin, diam tapi hati sampai sadar kalau ilahukum ilahu wahid, yang orang Jawa mengatakan urip iku wujudnya Allah yang ada di dalam dan di luar jenengan. Jikalau jenengan takut syirik, gak tutuk amin kok. Tapi niki pintunya ada di situ Berzikirlah Anda sirul asrar di su'aul basyirah kathiron, sebanyak-banyaknya kau berzikir. Jadi tidak mengenal tempat atau waktu. Ibu-ibu walaupun dalam keadaan haid boleh, karena dzikir itu tidak mengucap, tidak berlafaz, tidak berisim, bernama, tidak, tapi merasa. Inilah untuk menekan iman sampean supaya ihsan. Sebab ketika jenengan terus menerus berzikir tersebut, maka secara tidak langsung hati sampean akan digiring Allah di makom muraqabah, di mana hati jenengan terasa Allah itu selalu dekat pada jenengan, selalu dekat. Jadi sampean selalu merasa disawang, dilihat, dimonitor oleh Allah. Iki mulai pembetulan rasa gila sampean kali kula terhadap Allah. Makanya bahasa saya, gila itu wajib. Gila nih hati pada Allah itu wajib.
ada beban rasa rindu untuk selalu bertemu terhadap Allah. Bahkan Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, barang siapa di antara hambaku ada keinginan untuk bertemu aku, Allah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan tersebut. Ini haknya Allah, cukup kita hanya berzikir. Makanya dulu saya katakan di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa ada nur makrifat, di dalam nur makrifat ketika menyala maka nyatalah wujud yang sejati ini wujud. Kata Rasul dalam surat Al-Kahfi mengatakan annama ilahukum ilahu wahid. Aku diwahyukan, diberikan wahyu oleh Tuhanku, ya Tuhanmu itu Tuhan yang esa. Mboten menyebut Allah. Tapi kalau itu ilahun wahid ditarik versi Islam, secara syariat disebut subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wis. Dadi nek wis dikir teng mriku mboten fanatik dengan nama Pak Bu. Ana sing menyebut Allah, ana sing menyebut Gusti Allah, ana sing menyebut yang lainnya, jenengan wis gak fanatik sudah. Karena perjalanan sampean itu menemui ilahun wahid. Aqala aidan huwallahu ahad. Allah itu adalah esa atau tunggal. Lah Allah menjadikan nur makrifat itu hanya satu tujuannya, supaya melebur apa yang tadinya kita anggap wujud, ternyata itu tidak wujud, gelapnya hilang. Yang kedua, tujuan Allah supaya dalam hati jenengan ini mengenal dan bertemu Allah. Wonten mriku. Tapi memangnya nur makrifat itu Allah nyalakan terhadap hati hamba manusia? Tidak semua, Pak. Cuman hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Untuk mencapai makrifat itu bukan karena tendensi nasab, bukan. Untuk mencapai aulia illah atau kekasih Allah, kemakrifatan itu adalah alladzina amanu wattaqau. Dasari iman dan takwa. Makanya nanti kalau sudah dol jedok teng mriku Gusti Allah pasti mensematkan titel sampai di mata Allah adalah aulia. Salah satu kekasih Allah. Dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, bukan aulia tapi habib. Jenengan dikasih Allah titel oleh Allah sebagai habib. Yuhbibkumullah. Nah ini yuhbib mongko nrimo cinta sampeyan sapa Allah, atau Allah ndadekake kekasih dateng panjenengan. Tondone sampeyan dimanapun dan apapun aktivitas yang sampeyan jalani, hati sampeyan pasti hati ini ada ta'aluk, ada tali terhadap Allah. Jadi hati sampean selalu ingat datang Gusti Allah. Ingat dalam arti yang wujud, yang berkehendak, yang berperan, semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri jenengan. Kaifa
hale kaya apa iku yutasawwaru tumeka utawa tekan apa ayah jubuka ing yento nutupi hu ing Allah apa syai'un perkara. Apa mungkin perkara selain Allah iku bisa nutupi Allah, sedangkan wahwa khali utawi Allah iku alladzi zat hidup azharo kang nyatakake sapa ladzi kulla syai'in ing saben-saben suci. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu yang tidak wujud? Itu perkara. Sementara yang menampakkan, menzahirkan segala sesuatu itu Allah. Gak mungkin. Contoh, rokok iki miturut orang yang belum tahu wujudnya Allah mesti nganggep wujud. Nggih Pak nggih? Al-kaun makhluk miturut kita yang belum tahu nyata wujudnya Allah mesti kaun makhluk iku wujud. Saged diterami nggih? Oke. Apa mungkin perkara sing gak wujud di mata Allah lho niki, nek di mata kita ini wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud di mata Allah bisa menutupi Allah, sedangkan perkara yang Anda terka wujud itu sing ndohirke, sing nyatake adalah Allah. Mengapa demikian? Kita tidak tahu wujudnya ilahun wahid karena kita ketutupan. Padahal nggih, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk, wama dan apapun ta'malun kang muncul sangka iki sumberi sangka Gusti Allah. Hetah kita tidak tahu kalau Allah itu pada diri kita, sementara Allah itu dekat? Jawabannya karena kita merasa ada. Mengapa kita tidak tahu wujudnya Allah dalam diri kita, padahal Allah itu dekat? Jawabannya karena kita merasa ada. Wis ngelu-ngelu Dedek. Kula kinten mboten sepinten kok. Karena sarah daripada hikam niki kula sarai melih dengan bahasa yang sederhana biar jenengan bisa menerima. Satu contoh, ada sapi makan. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi wujudnya sapi? Padahal wujudnya sapi di mata Allah itu ra ono. Sehingga kita tidak bisa melihat Allah, sedangkan di dalam dan di luar sapi itu ada wujudnya Allah. Terus solusinya bagaimana? Faktulu anfusakum, tiadakan kaun itu dalam hati kita. Tiadakan kaun keakuan makhluk dalam diri kita, apakah diri kita sendiri atau sapi, matikan. Dalam makalah lain, idfin, pendemen wujudaka ing eksistensi Anda, kewujudan irohi makhluk
fi ardil humuli, di dalam bumi kefanaan. Nek cara Qur'ane faktulu anfusakum, patenono keakuan makhluk di dalam hatimu. Iku carate. Niku syarate. Niku solusinya sudah. Caranya sederhana, terus lakukan dzikir sirul asr sampai dorong dengan sir, monggo, iku caranya Pak. Nanti ketika saat syu'aul basyirah, dzikir rasa itu berkumandang, Allah ngitung sendiri waktunya kapan jenengan dipindah ke ainul basyirah atau nyatanya wujudnya Allah, sehingga lepaslah semua yang tadinya makhluk kita anggap wujud. Ketika saat lampu ini sudah menyala, saat itu juga kegelapan hilang. Sama dengan itu Pak. Pun. Kaifa yutasawwaru khalaqaya apa? Yutasawwaru iku tinemu apa ayah jubahu ing yento nutupi hu ing Allah apa syai'un wa huwa khali utawi Allah iku alladzi dohara kang nyoto sapa Allah bikuli syai' kelawan saben-saben suci. Apa mungkin apa mungkin Allah itu bisa ditutupi, wujudnya Allah maksudnya bisa ditutupi oleh sesuatu sementara nyatane ning awak jenengan iki bukan nyatane awak jenengan tapi nyatane Allah. Inilah maksud Allah dohir, Allah batin. Sampeyan kudu paham mengapa wong sak donya iku gak ana sing padha. Iku nduduhno sifat wahdaniyah Allah. Berarti lewat sifat wahdaniyah itu ada dat sifat asma af'al untuk membongkar wujud Allah dohir, yaitu dunya saisine. Wah gak syirik kanggo. Wis gak apa-apa, pertama rodok mamang titik. Biasa toh wong belajar iku harus bingung terlebih dahulu. Enggak apa-apa. Engko Gusti Allah akan bimbing jenengan piyambak. Sampen iki ngomong rokok kan sampen sing ngarani. Sampen sing ngarani. Yang nomor 2, karena sampen mengatakan ini wujud. Tapi di mata Allah mboten. Kalau mboten, mengapa ada ayat Allah khalaqakum, Allah yang menjadikan seluruh makhluk. Lah ngoten nggih? Gak tabrakan iku. Lah nikilah Pak, perbedaan antara ahli hijab dengan ahli syuhud itu di situ. Kita akan mengatakan tabrakan loh ya, kalau kita itu memakai kacamata syar'i. Tak rasa-rasa no ajaran sampean kok Siti Jenar gitu ya. Sampean ngen lah. Surat Al-Anbiya ayat 29 kalau nggak salah, monggo dikoreksi nangke. Selama kau mengatakan selain Allah kaun iku wujud, maka nggak boleh kau mengatakan iki wujudnya Allah, nggak boleh. Syiriklah kita. Syirik. Udah, logikanya ini. Sampai kalau ingin tahu wujudnya setrum, ya cahaya iki. Tapi cahaya iki duduk wujudnya setrum. Wis bingung maneh ngono. Ngene lho. Wujud Allah batin ilahun wahid setrum. Wujudnya nyatane setrum adalah cahaya iki. Yo ini sing termaksud huwal awwalu wal akhiru wal zahiru
wal batin. Dadi nek wis tutu ilahun wahid, tidak ada sebutan dohir, tidak ada sebutan batin, tidak ada sebutan awal, tidak ada sebutan akhir. Meneng. Iku bisa jenengan rasa. Teng mriku mengke. Kaifa yutasawwaru ayyuh jibuka syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Apa mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu padahal Allah wujude iku wujude nyoto di dalam setiap sesuatu. Karena sing mandegani kabeh perkara iku Gusti Allah. Oleh kita mengatakan bukan Allah, ning ati ono muncul iman sing nyolong barang iku si A, dikarenakan kita nyawang kullu syai'in. Melihat orangnya, melihat makhluknya. Cobalah kalau jenengan sedikit aja lewat dzikir sirul asra untuk menembus ilahun wahid di dalam setiap perkara. Wis ta, inilah cara untuk menekan hati sampean tingkat nafsu amarah gak muncul. Tingkat nafsu pengaku-ngakuan iktimat gak muncul. Yang ada adalah nafsul mutmainnah damai. Bahasane ngene, siji wong ambek siji liyane iku sing merano Gusti Allah dewi-dewi. Sing maling ngomong ngeten, jane aku ya gak gelem dadi peran maling. Tapi apa maneh? Sing jenengan kali kula dadi tukang ngaji. Nek jenengan iki paham Allah itu fi kulli syai'in, mboten maitu. Mboten maitu. Isine jenengan mung anteng, sendika dawuh, qanaah, nrimo ing pandum, ora iso protes. Walaupun garwa sampean niku ngoceh-ngoceh, jenengan gak iso protes. Bisa. Ini pembelajaran ilmu tasawuf itu, Pak. Ngaji ilmu niki gak kanggo santri tok, yo kanggo kiai. Dalam bahasa saya, bagaimana dalam hatiku aku ngrekso supaya gak muncul iktimat ngaji iki dari sumber saya, tapi dari ilahun wahid dalam diri saya. Itu cuman itu sing tak jaga. Mangkane kula nek dikongkon milih prei apa mboten, prei. Besok itu saya di Cirebon, Bu, Majalengka. Indene sampun sakwulan lebih, sampun 2023 nih kok nggak salah. Tapi belum ada komunikasi sama sekali pada saya, dan saya pun lupa tidak mencatat nomornya sampai hari ini. Sido apa gak? Tadi sudah saya share di status, tolong nek sido kandhanono, nek gak sido ya kandhanono. Jadi benjing nek gak ono jawaban, kula mboten budal. Mboten budal. Mancing ae. Oke. Sebab habis itu langsung ke Kendal langsung ke Tegal. Oke. Oke, Bapak Ibu. Bon. Jadi mengapa kita tidak bisa masuk di dalamnya? Karena kita masih memandang si A tadi wujud. Akhirnya kita tidak bisa bertemu Allah di dalam si A. Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyuh jibuka ayyuh jibuhu syai'un wa huwa alladzi
Dhahara likulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu, padahal Allah itu terhadap saben-saben suci, kedua saben-saben suci. Artinya gini Pak, bagaimana mungkin Allah itu bisa tertutupi oleh sesuatu yang di mata Allah itu tidak ada, padahal Dia Allah ilahun wahid itu yang tampak pada tiap sesuatu. Anda akan tampak nyatane Allah pada sesuatu jikalau sesuatu itu sudah tidak ada dalam diri Anda. Anda tidak akan tampak sesuatu itu manakala Anda ini cahaya makrifat sudah dinyalakan oleh Allah. Allah menyalakan cahaya makrifat dikarenakan jenengan istiqomah olehnya berzikir secara keilmuan seperti itu. Makanya mengapa kita dilatih di dalam thariqah baik dzikir jahri siri untuk mengulinakno sampai iki supaya gak rasan alias supaya ngutamaake waktu demi waktu, detik demi detik ingat pada Allah. Wa huwa adz-dzahiru qabla wujudi kulli syai'in. Apa mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu sementara Allah itu nyotone Allah itu sebelum adanya sesuatu? Ya nggak mungkin lah Pak, bahasane ngono. Sebab Allah iku wujud nyoto sifat kidam dahulu. Apa mungkin perkara sakwise Allah itu akan bisa menutupi Allah sementara Allah itu selalu ada sebelum sesuatu itu? Gak mungkin. Istilah bahasa logika ngeten Pak. Apa mungkin yang memberikan SK sampai itu orang lain sementara pertama yang memberikan SK jenengan bupati? Apa mungkin perkara sesuatu selain bupati itu bisa menutupi terhadap bupati sehingga jenengan ikut tidak tahu sing memberikan SK mutasi jenengan bupati? Lho ngoten lho, gak mungkin. Oleh karena kita itu memandang selain bupatinya, maka tidak akan tampak wujud bupati yang memberikan SK. Iku logikanya seperti itu. Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa adharo min kulli syai'in wa huwa khali utawi Allah iku adharo nyatakake lebih jelas maneh min kulli syai'in katimbang saking saben-saben suci. Apakah selain Allah iku bisa menutupi Allah sementara selain Allah itu remeng-remeng? Artinya Allah lebih jelas. Ya enggak mungkin. Iki maksudnya makalah-makalah iki nyapo to Pak? Ngeten lho. Sampai kali kula cek gak gampang ati iku mandang dulmah. Cek gampang hati iku mandang wujudnya selain Allah yang kita anggap wujud. Lah hati tidak gampang melihat selain Allah jikalau hati sampai selalu berzikir. Nek hati sampai iku lepas dari zikir, mohon maaf Pak, siapapun kita, apapun status kita pasti lalai pada Allah. Sehingga mengapa Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain, la tatruk ojo sampak ninggalno sira adzikra ing zikir seperti ini yang bisa menyambung Anda datang Allah li adami hudurika
walaupun dzikirmu iku ora ono, ora anane, khudur menyang Allah, tetap dzikir iki kumandangno. Memang ya ana prosesi Pak, bolonge watu sing atos sebab ketetesan tuyo iku yo gak pisan pindho, terus menerus. Logikanya kados mekaten. Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa khali utawi Allah iku al-wahid. Apa mungkin perkara selain Allah bisa menutupi terhadap Allah, padahal Allah itu zat kang tunggal. Alladzi laisa ma'ahu syai', di sisi Allah enggak ada. Enggak mungkin. Kapan di sisi Allah miturut pandangan basirah mata hati jenengan itu enggak ada? Di saat detik-detik nur makrifat itu sudah menyala. Nek dereng menyala boten saged. Menungso niku wonten golongan kalih Pak atine. Iku jawabane wonten surat Al-Baqarah ayat 257. Pertama ati sing makrifat, kedua ati sing gak makrifat. Apa sebabnya? Yang pertama, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Karena menjadikan Allah itu sebagai wujud al-haq, berarti monggo sampean selain Allah itu Adam. Lho ngoten niku. Yang kita jadikan sebagai tumpuan itu segala-galanya adalah ilahun wahid, yaitu Allah. Jadi Allahu waliyu, Allah sebagai penolong. Nah ini bisa dikatakan sebagai penolong. Itu maksudnya adalah bukan Allah isim, bukan, tapi ilahun wahid. Ini Pak, dalam syariat gak diterangkan pokoknya Allah ngoten. Nggih kita yo sampai kapan pokoknya Allah. Padahal maksudnya adalah ilahukum wa huwa ilahukum ilahu wahid. Niku maksudnya. Yang kedua, golongan dalam kegelapan. Sebab apa? Sebab walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid. Menjadikan selain Allah itu masih wujud. Mengapa demikian ya? Nek kula usrut-usrut apa? Kula urut-urut, mengapa kita menganggap selain Allah itu wujud? Karena kita wazujina linnasi hubus syahwah. Karena di dalam hati kita alladzi waswisu fi sudurinas, telah kena hembusan bisikan nafsu lewat hubus syahwah, sehingga mengatakan bahwasanya selain Allah itu wujud. Ya niku nafsu niku. Niki nek diurus-urus loh ya. Karena ruhania kita kena bisikan kuwi. Kena bisikan kuwi. Bisikan nafsu. Akhirnya nafsu nek wis bisiki kita kena wa yastahibbunal hayata dunya. Kita akan mencintai apa yang mereka bisikkan. Kalau sudah kita mencintai apa yang mereka bisikkan yang berupa hubus syahwah, pasti alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Kita akan melalaikan Allah. Padahal di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah katakan wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka. Pertama kali yang harus kita urus darul akhirah, bahasa syariat negeri akhirat. Pertama kali yang harus kita perhatikan, kita bangun adalah negeri akhirat. Negeri akhirat berarti ruhaniyah, berarti wujudnya Allah.
Tapi kebanyakan gelebak, diwalik. Walatan sana sibaka, kita ngurusi urusan dunia terlebih. Karena apa? Karena kebisikan nafsu tadi loh. Bisikan nafsu. Diwalik kita, hukum Allah diwalik. Padahal satu makalah, niki apa hadits qudsi atau makalah, tolong dikoreksi. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama harus makrifat dulu pada Allah. Supaya apa? Ketika menjalankan perintah agama, sholat jenengan bisa khusyuk. Sampai saya miris Pak, ada makalah ngeten, makalah niki. Tapi teng kitab nopo saya lupa ngeten. Kuwi ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat kalau syariatmu belum lengkap. Justru pengalamanku loh Pak, kandeli syariatku mbantah nanggone hukum hakikat. Ada apa ini? Ada apa? Terus saya tanya, barometer atau pelanggarannya syariat kita cukup iku bagaimana sih? Apa kitab sak lemariku kudu apal? Apa hadis yang jumlahnya ribuan sahih kudu apal? Nahwu sorope kudu sampak terhadap Jawahirul Maknun. Nek umpama seperti itu, kapan waktunya jenengan iki? Kapan? Sementara kita tidak tahu, kita ditunggu game over sesuatu yang mesti terjadi, yaitu kematian. Sampai ditambah, kalau kamu syariatmu gak cukup, gendeng kamu. Loh, tak angen-angen, gendeng iku wajib nang Gusti Allah. Mending jenengan ati gendeng nang Allah daripada gila terhadap istri orang. Bahasa kula seperti itu. Sing ibu lebih apik gendeng nang Allah daripada gendeng suami. Nek gendeng suami orang boleh koyok streaming minggat. Iya, ditinggalno bojo sae. Goleki katut bojone wong li. Podo. Jenengan kali kula kena bisikane nafsu hubus syahwah, kita tinggalkan al-haq Allah Subhanahu wa taala, hati ini terus berkasih mesra dengan hubus syahwah, akhirnya jadi hubudun ya. Wis nek wis kaya ngono mesti alal akhirah Anda akan melupakan akhirat. Nggih pun. Lah terus ya apa? Wis sagete saono syariat sampean mawon. Syariate jenengan iki isone salat Fatihah ya Fatihah tok. Isoke bismillah tok wae. Rapopo. Lha sampean sagete bismillah Kula sagete wong kula mboten saged Arab. Sagete macane Allah ya Allah tok ae. Imami maca Fatihah ati sampean ngomong Allah ngoten mawon. Sebab kalau kita buka surat Toha ayat 14, Allah dawuh, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Kuwi tak kongkon salat semata-mata supaya kanggo eling menyang aku. Aku lho nggih, mboten Allah. Aku. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun iku Allah. La ilaha illa ana, ora ana pangeran sing wajib kok sembah kejaba aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahan aku, ojo sembah sifatku, ojo sembah datku, ojo sembah namaku, tapi sembahan aku.
Aqimis sholah, tegakkan sholat semata-mata lidzikri, kanggo eling. Lah pundi sing dimaksud eling dzikir ngene iki, dzikron katsiron, sambungi roh menyang urip kelawan rasa. Pun dong Pak nggih. Dong wis jalakno dzikire di dalam aktivitas apapun.